Ahibati fillah, hadis yang tadi seringkali kita sampaikan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Janganlah kalian meremehkan perbuatan kebaikan sedikit. Walau an tu'tiya silatan habl. Walaupun kau hanya memberi sambungan tali. Ada sambungan untuk menyambung tali, kau berikan kepada saudara. Walau an tu'tiya syis'an na'l. Atau kau memberi orang itu talinya sandal. Kadangkala dulu nih masih sering, sekarang wallahu a'lam. Dulu kadangkala orang pulang masjid atau pulang kajian sandalnya keinjek. Akhirnya lepas tuh, putus tuh tali sandalnya. Kau kadangkala cari ada paku atau apa untuk dimasukin ke sana. Ini mudah-mudahan mungkin itu yang memasukkan kau ke surga. Wallah jamaah. Sangat apa ya? Ada orang mengatakan misterius. Amalan mana yang memasukkan ke surga kita nggak tahu. Karena kita sedang mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi. Atau engkau memberikan air kepada orang yang sedang mengambil air. Artinya datang orang dulu tuh ngambil air di sumur gitu kan. Kita udah dapat air nih. Kalau ada orang datang mau ngambil air, kita lihat mungkin dia orang tua, "Bapak, nih punya anak, antum ambil." Itu angkat. Itu mungkin yang memasukkan antum ke surga. Ketika kajian atau lagi makan bersama, Anda lihat sebagian orang, masya Allah, ada orang meminum, dia nusuk-nusuk di gelas air gelasan itu nggak bisa. Tahu-tahu satu orang udah nusukin, dia ngomong, "Tafadhol." Wallahi kita nggak tahu, mungkin ini yang menyelamatkan antum dari api neraka. Walau antu nahya syai'a min tariqin nas yu'dhihi. Kata, walaupun engkau hanya menyingkirkan sesuatu dari jalan. Dulu tuh di masjid kampung kita, anak kadang-kala pulang dari masjid, masya Allah, pulang dari masjid, sandal itu sudah menghadap kepada orang yang mau pulang. Jadi kita tinggal pakai. Suatu saat anak sholat, abah anak ngomong, "Syafiq, tahu Syafiq? Perempuan yang biasa bersandal sudah meninggal dunia." Subhanallah, sudah berlalu. Anak sholat lagi di masjid itu, ada orang lain yang melanjutkan amalan dia. Hanya kerjanya itu, dia habis salam, dia berzikir, kemudian dia keluar. Dia mulai atur tuh sandal. Dia atur sandal. Kadang-kala dia ngatur sandal tuh orang-orang udah pada pulang. Setelah kalau orang sudah banyak pulang, dia pulang misalnya. Oleh ada hal-hal remeh dalam kehidupan ini yang kalau kita amalkan, mudah-mudahan itu memasukkan kita ke surga Allah. Lalu Nabi mengatakan, walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi muntalib. Walaupun amalan itu hanya sekedar bermuka ceria ketika bertemu dengan saudara. Kita ini kadang-kadang masya Allah duduk nih, kajian dari tadi duduk, kadang-kadang nggak kenal sama yang di sebelah. Padahal dari tadi duduk nungguin. Kenapa mau katakan assalamualaikum sambil senyum? Ahlan, dari mana mas? Apa yang menyebabkan engkau tidak melakukan itu? Apa kau kepingin dia dulu yang nyapa engkau? Jamaah, amalan ini remeh. Hanya berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang ceria. Nanti keluar bareng-bareng nih, keluar nih, turun dari tangga. Kenapa engkau ketika turun dari tangga kan lama kadang-kadang. Di sebelahmu ada teman, assalamualaikum, sambil ngobrol sambil turun di sana. Kadang-kadang semuanya kaku. Allahu Akbar. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang iman itu bersaudara. Kalau antum di masjid, di tempat ngaji ini, keluar dari masjid, antum tidak bisa menebar senyum, tidak bisa bermuka ceria, apa antum bisa melakukan itu di luar? Jamaah, kadangkala orang itu benci sama dakwah sunnah ini karena kelakuan sebagian kita. Kita yang tidak murah senyum. Nabi alaihissalam itu mengatakan, walau antal qa'afaka fatusallim alaihi. Selain bermuka senyum, kau berjumpa, kau ucapkan salam. Allahu Akbar. Kenapa hal-hal remeh ini kemudian kita tinggalkan? Kita merasa, oh sunnah, jenggot sunnah. Nah, jenggot sunnah jemaah. Betul, jenggot itu sunnah. Tapi kalau kau bermuka muram dengan jenggotmu,
Orang takut. Ini orang berjenggot ini identik dengan teroris. Apalagi kau sudah keluar. Antum coba antum tersenyum gitu. Orang, ya Allah, anak pikir ini subhanallah. Anak pernah ngisi kajian di kampung tuh, undangan pernikahan. Orang kampung datang. Sudah selesai, anak pulang. Jadi wajah yang datang itu memang awal anak datang tegang semuanya. Ya, kata tuan rumah, Ustaz, waktu antum datang, kata orang-orang yang ngundang kalau nggak salah Pak Heru, Pak Heru ngundang teroris. Tapi setelah kajian cair tuh, alhamdulillah, jadi nggak jadi teroris lagi. Tadi gitu, kita itu penampilan orang-orang yang nyunnah ini penampilannya memang menakutkan. Gara-gara antum nggak salam sama mereka, coba antum assalamualaikum, senyum sama mereka. Oh, ternyata orang yang apa? Orang yang udah ngaji, yang mengamalkan sunnah itu ramah ya. Itu yang akhlak jamaah. Itu yang akhlak yang seharusnya kita jaga. Ada seorang penjual gudeg. Ada tuh wanita datang, ada cerita sama dia. Kalau dia ke penjual, dia pakai cadar yang beli. Ngobrol sama yang jualan, Mbak gimana Mbak, ini itu macam-macam, kata dia. Si penjual ngomong, baru sekarang ada orang cadaran ngajak ngomong anak. Itu kadang-kadang yang cadar itu beli ya beli. Ya ini udah diem gitu kan. Ini yang apa? Yang bahasa itu nanini ini apa coba? Nah yang ngelayanin tuh itu jadi takut juga ini kan bawa. Aduh jemaah, coba untuk katakan gimana Mbak, udah berapa lama buka di sini, ini itu gimana laris Mbak? Kenapa? Emangnya kau cuma bersaudara sama yang cadaran? Kalau yang nggak bercadar bukan saudaramu. Siapa yang bilang? Innamal mu'minuna ikhwah. Yang beriman itu saudara walaupun dia pelacur. Walaupun wanita itu pelacur, dia saudara. Allah yang buat kita saudara sama mereka. Ingat, jangan sok kita ini. Kita melihat orang-orang meremehkan Tuhan. Seakan-akan kita aja yang benar. Kita aja yang bakal masuk surga. Tuh ingat tadi. Orang yang ahli sodakoh masuk neraka dengan sodakohnya. Maka jangan-jangan dengan sunnah kita yang kita amalkan, ternyata kita masuk neraka dengan amal-amal sunnah. Karena kita tidak jaga hati kita untuk beramal lillahi ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, walau antuk misal wahsyan awil wahsyan fil ardh. Walaupun hanya sekedar engkau menghibur orang yang lagi kesusahan, kesepian. Kau lihat orang kesepian, kadang-kadang kau masuk masjid, lihat ada orang ke masjid di pojokan. Biasanya orang kalau susah itu ke rumah Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika rumah Allah jadi tempat orang-orang susah, itu dia tahu bahwa di sini jalan keluar. Ketika kau lihat orang susah, kau datangin dia. Kau datang sama dia. Kadang-kadang kita ini sok, benar-benar sok. Dia lihat tuh, jenggotan enggak? Oh enggak jenggotan, tinggal. Nah, kalau jenggotan, oh saudara dari mana? Udah wajahnya udah mulai berseri-seri, berubah. Nah, jangan sampai pesan Rasulullah SAW. Dalam riwayat Abi Jari Al-Hujaini, dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa Abu Jari berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhtabin bi syamlatillah. Suatu hari aku mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika itu Nabi sedang seakan-akan dia pakai itu bajunya seperti selimut kepada beliau. Waqad waqa'a hadabuha ala qadami. Ujung-ujung kain itu nempel ke kakinya beliau, jatuh ke kakinya. Dia nih, itulah jemaah. Dulu nggak ada foto, nggak ada yang seperti sekarang media. Abu Jari datang, nggak tahu mana yang Nabi Muhammad SAW. Dia orang Badui. Nabi duduk seperti yang lainnya duduk. Lalu dia mengatakan, ayyukum Muhammad? Mana yang Muhammad itu? Au Rasulullah. Dia mengatakan mana yang Rasulullah SAW? Nabi mengisyaratkan dengan tangannya, fa'alma abiyadil nafsi. Kata dia, ini nih. Fakultu, lalu dia datang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, inni min ahlil badiyah, aku ini orang Badui. Wa fiyya jafa'uhum, dan kau tahu orang Badui itu kasar-kasar, dan aku termasuk yang kasar. Di diriku ini ada kekasaran Badui.
Itu orang jamaah kalau tahu di dirinya ada kekurangan, insya Allah dia bisa memperbaiki. Dia tahu nih aku ada yang kurang, nih aku nih pemarah, aku nih bakhil, aku nih pelit. Sehingga dia ketika minta nasihat dengan harapan bisa menjadi lebih baik. Tapi ada orang-orang yang masya Allah, yang merasa baik, di mana dia akan memperbaiki diri ketika dia sudah merasa baik. Dia tanya, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku nih kasar, ada kekasaran orang Badawi di diriku. Fa'ausini, tolong aku dikasih wasiat. Faqala, apa kata Nabi alaihissalam, la tahtiranna minal ma'rufi syai'an. Engkau jangan meremehkan perbuatan kebajikan sedikit. Walau an talqa akhaka wa wajhuka munbasit. Walaupun hanya sekedar kau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi ahibatillah, mulai saat ini kita berusaha untuk tersenyum, berseri-seri ketemu sama siapa aja, di mana aja. Kau di bandara, mana ketemu orang senyum, ketemu sama yang kau kenal, yang kau nggak kenal, ucapkan salam kepada mereka. Dan ingat, kata-kata yang baik itu sedekah. Kadang-kala ucapan-ucapan kita yang kita anggap mungkin kurang berbobot, tapi ternyata ada manfaat. Nih kita lihat Al-Imam Bukhari. Bagaimana Imam Bukhari bisa menulis kitab Sahih Bukhari? Karena apa beliau? Apakah karena beliau memang ingin menulisnya? Bukan. Kalimat yang disampaikan oleh gurunya. Sebab buku Sahih Bukhari sampai kepada kita tuh gurunya yang bernama Al-Auza'i, Ishaq bin Rahuyah. Suatu hari Imam Bukhari duduk di majelisnya Ishaq bin Rahuyah. Ketika itu Ishaq bin Rahuyah berkata, dia mengatakan, "Lau anna ahadakum yajma'u kitaban fi ma sahha min sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam." Andai kata nih di antara kalian semua nih ada satu orang yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Imam Bukhari? Fa waqa'a dzalika fi nafsi. Ketika guruku ngomong itu yang jadi motivasi aku. Bayangkan jemaah, berapa pahalanya Ishaq bin Rahawi atau Ishaq bin Rahuyah. Dia memotivasi Imam Bukhari ngarang kitab Sahih Bukhari. Antum kadang-kala ucapan-ucapan antum yang baik dalam berdakwah dan menyampaikan, insya Allah itu akan bermanfaat. Nih, Imam Az-Zahabi. Siapa yang tidak kenal Imam Az-Zahabi? Sahib kitab Syiar A'lamin Nubala. Bagaimana beliau akhirnya mengumpulkan hadis. Imam Az-Zahabi ketika belajar kepada gurunya Al-Barzari, dia mengatakan, suatu hari aku nulis, guruku itu melihat tulisanku. Lalu dia mengatakan, khattuka yushbihu khattal muhaddithin. Masya Allah, kata dia, ini tulisanmu ini seperti tulisannya ahli hadis. Kata Imam Zahabi, fa'athara qawluhu fi. Ucapan itu membuat aku akhirnya semangat untuk belajar hadis. Pernah ada seorang yang melihat seorang menyanyi. Ini kejadian. Orang nyanyi, lewat nih seorang alim ulama, dia mengatakan, ya Allah, kalau suara itu digunakan untuk membaca kalamullah, betapa indah. Kalau antum mungkin datang ke sana, ittaqillah, antum ganggu orang, tahu haram yang untuk lakukan. Subhanallah. Di ucapan seorang alim mengatakan, kalau suara itu digunakan untuk membaca kalamullah, betapa indah. Itu langsung berubah dia, jemaah. Maka kita nggak tahu, jemaah, mana yang bermanfaat buat kita. Tapi kita berusaha dalam kehidupan ini untuk berbuat amal kebajikan dan tidak meremehkan. Sebagaimana tadi kita bicara pentil, sesuatu yang sedikit, kecil, remeh, tidak terlihat, nggak terlihat. Tapi untuk tahu pesawat yang terbang itu, dia terbang gara-gara pentilnya ada. Dia berpengaruh kepada semua kondisi pesawat itu. Hadza wallahu a'lam.